Assalamualaikum, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu linear programming. Satu materi di dalam penelitian operasional atau operational research. Ada dua kata di sini yaitu linear. Linear artinya adalah garis lurus. Sementara programming itu adalah kegiatan menulis dan menguji. Jadi kalau digabung berarti menulis dan menguji satu kasus atau masalah yang dapat ditarik garis lurusnya, begitu. Arti secara detail dari linear programming adalah metode untuk melakukan optimization dari suatu masalah yang dihadapi. Di sini ada satu kata, optimization atau optimasi. Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu yang ideal. Ideal itu pas, tidak kurang dan tidak lebih dari suatu masalah yang dihadapi. LP ditemukan oleh George Dantzig pada tahun 1947 dan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari industri manufaktur, kimia, pertanian, perbankan, dan lain sebagainya. Sebenarnya metode ini sekarang banyak digunakan software untuk mempermudahnya. Tapi sebelum kita menggunakan software harus mengerti dulu intinya supaya kita bisa memahami bagaimana cara menginput softwarenya, kemudian proses dan menganalisis outputnya. Kalau kita tidak memahami secara manual, otomatis softwarenya kita tidak mampu menginterpretasikan outputnya. Software yang bisa digunakan adalah quantitative system, Lindo, Lingo, atau Excel Solver. Implementasi linear programming dapat dilakukan yang pertama untuk pengambilan keputusan. Misalkan kita ingin memutuskan apakah kita akan mengganti atau membeli mesin baru. Yang kedua untuk strategi penjualan. Misalkan Anda punya 3 produk, kue sus, bakso, dan sosis. Berapa jumlah kue sus, jumlah bakso, dan sosis yang harus Anda buat sehingga untungnya maksimal. Nah, ini juga perencanaan produksi. Dalam bulan ini, kalau sekiranya ada membuat produk baju, berapa baju S, M, L yang kita buat sehingga biaya produksinya rendah. Kemudian perencanaan investasi bisa juga diterapkan. Production planning, inventory control, persediaan, ataupun bisa dijadwalkan untuk penjadwalan transportasi bis misalkan. Nah, itu implementasi linear programming. Yang perlu Anda pahami secara detail adalah bagaimana menerjemahkan cerita atau masalah yang ada di perusahaan menjadi notasi matematik sehingga lebih simple. Nah, itu poinnya. Untuk memecahkan masalah linear programming, ada beberapa langkah. Langkah pertama, Anda pahami dulu ceritanya atau masalah yang ada di perusahaan. Kemudian, Anda buat mapping. Tentukan notasi matematiknya, tentukan persamaan tujuan, tentukan persamaan batasnya, lakukan penyelesaian persamaan matematiknya. Ini mudah. SMP kelas 2 ada. Kemudian gambarkan dalam koordinat. Kemudian implementasikan titik-titik ke dalam persamaan tujuan dan pilihlah pengambilan keputusan terbaik. Poin 6, 7, 8, dan 9 Anda bisa lihat di video saya berikutnya. Saya hanya akan menjelaskan poin 1 sampai 5 karena ini penting. Tanpa memahami ini, Anda tidak bisa melakukan poin 6, 7, 8, 9. Pertama, fahami ceritanya. Anda biasanya masuk ke dalam sebuah perusahaan dan Anda diminta untuk memecahkan masalah. Intinya adalah Anda harus memahami dulu apa yang terjadi di sana saat ini dan masalahnya seperti apa. Tulis masalah tersebut. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa menuliskan masalahnya apa. Ini masalahnya. Sebuah pabrik memproduksi 2 barang. Barang satu dengan modal 30.000 per buah atau per unit, memberi keuntungan 4.000 per buah. Barang jenis 2 dengan modal 25.000 per buah, memberi keuntungan 5.000 rupiah per buah. Jika 1 minggu didapat diproduksi 220 unit atau 220 buah barang atau produk, dan modal yang dimiliki perusahaan 6 juta, maka keuntungan terbesar yang diperoleh itu berapa? Intinya sih, dia ingin tahu berapa barang satu yang harus saya bikin dan berapa barang 2 yang saya bikin sehingga untungnya maksimal.
dengan keterbatasan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini langkah pertama, pahami itu dulu. Langkah kedua, buat mapping. Biasanya orang membuat mapping dari sebuah cerita ini ke dalam bentuk tabel akan lebih memudahkan, atau ke dalam bentuk skema gambar, ya. Nah, dari cerita di atas kita bisa simpulkan, oh ternyata ada dua produk yang dia buat, yaitu barang satu dan barang dua, atau produk satu, produk dua. Kemudian modal per unit untuk membuat produk itu kalau barang satu 30.000, kalau barang dua 25.000. Nah, keuntungan kalau kita berhasil menjual barang satu 4.000 per unit. Berarti kalau ada 2 barang berarti 2 kali 4.000. Kalau ada 3 barang berarti 3 kali 4.000. Oh, kalau barang 2 kita dapat untung 5.000 per barang. Berarti kalau kita berhasil menjual 10 barang ya 10 kali 5.000. Nah, berarti produknya ada barang 1 dan barang 2. Kemudian apa? Ternyata perusahaan itu mampu menghasilkan 220 buah ya per minggu. Ya bagus-bagus kalau lebih. Ya. Kenapa? Karena paling enggak dia menghasilkan 220 buah per minggu. Kalau ingin memproduksi target itu jangan kurang, kalau bisa lebih. Dan ternyata perusahaan hanya punya modal 6 juta untuk membuat kedua barang tadi. Nah, dari soal cerita di atas kita bisa tahu bahwa berapakah keuntungan terbesar yang bisa diperoleh perusahaan. Intinya, berapa jumlah barang satu yang kita bikin dan berapa jumlah barang dua yang kita bikin. Langkah ketiga, tentukan notasi matematiknya. Notasi matematik itu sederhana. Daripada kita nulis kepanjangan, kita singkat. Ya. Daripada kita nulis barang satu, itu kan kepanjangan. BABA, RARA, barang satu. Panjangan. Kita singkat aja barang satu itu menjadi X. Pokoknya kalau ada X itu artinya barang satu. Kemudian barang dua itu kita singkat menjadi Y. Ya, intinya sederhana saja, nyingkat ini. Gitu. Ya. Langkah berikutnya, tentukan persamaan tujuan. Apa tujuannya dari kisah cerita ini? Kisah cerita ini adalah tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, karena kita memaksimalkan keuntungan, itu Anda highlight keuntungannya. Nah, ini ada keuntungannya dari tabel. Oh, barang satu bisa memberikan untung 4.000 per barang. Barang dua bisa memberikan keuntungan 5.000 per barang. Ingat, barang satu itu adalah X. Barang dua adalah Y. Jadi kalau barang satu ditambah barang dua keuntungan, berarti itulah keuntungan bagi perusahaan. Nah, terkait dengan ini, kalau Anda nulis keuntungan kan kepanjangan tuh, berapa huruf? Kita singkat saja ya, keuntungan itu menjadi Z. Anggap aja kalau saya nulis Z berarti keuntungan. Nah, otomatis kita sederhanakan lagi. Keuntungan yang didapat perusahaan itu adalah 4.000 kali barang satu ditambah 5.000 dikali barang 2. Intinya adalah 4.000 berapa jumlah barang 1 ditambah 5.000 kali berapa jumlah barang 2. Itulah keuntungan total. Kan sederhana. Kalau kita berhasil menjual satu produk untungnya 4.000, kita hari ini berhasil menjual 10. Yaitu ya udah 4.000 dikali 10. 4.000 dikali X. Begitu, ya. Langkah berikutnya, tentukan persamaan pembatas. Apa yang membatasi perusahaan? Di soal ada dua pembatas. Yang pembatas pertama adalah produksi per minggu. Dia bisa mencapai 220 unit barang. Intinya 220 unit itu adalah termasuk ke dalam barang satu dan barang dua. Pokoknya barang satu ditambah barang dua, produksinya paling kecil 220. Target kita kan harus paling kecil ya. Kenapa paling kecil? Karena semakin banyak kita memproduksi kan semakin banyak keuntungan yang kita dapat. Nah, otomatis kita bisa menotasikan X ditambah Y lebih besar dari atau sama dengan 220. Itu pembatasnya. Sehingga kalau saya notasikan ke bawah, X ditambah Y lebih besar dari sama dengan 220. Artinya, jumlah dari barang satu dan barang dua yang diproduksi, itu kalau bisa lebih gede daripada 220. 220 kan biasanya per minggu dia hasilkan seperti itu. Ini pembatas satu. Pembatas duanya bagaimana? Pembatas duanya adalah modal. Uang yang dimiliki perusahaan untuk buat barang-barang itu untuk dijual 6 juta. Kalau modal kan nggak mungkin lebih. Ya nggak.
Berarti kalau nggak mungkin lebih, pakai kurang dari sama dengan. Kalau misalkan Anda untung, ya sederhana saja. Anda bisa mengatakan, oh saya bikin A sebanyak-banyaknya, saya bikin X sebanyak-banyaknya, dan saya bikin Y sebanyak-banyaknya. Ya tidak begitu, karena kalau sebanyak-banyaknya modalnya nggak cukup. Modalnya kan hanya 6.000. Intinya, berapapun jumlah X dan yang Y yang Anda buat, itu jangan sampai lewat daripada 6.000. Bahasa matematiknya, jangan sampai lewat dari 6.000, itu kurang dari atau sama dengan. Sehingga Anda bisa mengatakan, 30.000 produk 1 ditambah 25.000 produk 2 atau barang 2, itu jangan sampai melewati 6 juta. Nah, jangan sampai melewati 6 juta, itu bahasa matematiknya kurang dari sama dengan 6 juta. Sehingga Anda bisa mengatakan 30.000 X ditambah 25.000 Y dari sini, itu kurang dari sama dengan 6 juta. Berarti pembatas yang atas ini untuk pembatas unit, dan pembatas yang bawah ini adalah untuk pembatas modal. Ya, kenapa perlu ada pembatas? Iya, karena kalau tidak ada pembatas kan sederhana saja. Sebanyak-banyaknya Anda bikin unlimited, tapi tidak. Ini ada limited batasannya. Nah, konsep ini penting. Intinya kalau ada soal cerita yang deskriptif seperti ini, ya, maka ujung-ujungnya Anda harus sederhanakan menjadi formulasi matematika seperti ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa X itu representasi barang 1 dan Y representasi barang 2. Persamaannya X plus Y lebih besar daripada 220. Artinya, kalau kita bikin berapa X dan kita bikin berapa Y, itu kalau bisa bagus-bagus lewat dari 220 unit kemampuan kita. Nah, kemudian pembatas 2, 30.000 X ditambah 25.000 Y kurang dari 6 juta. Ya, jadi berapapun X dan berapapun Y, ongkosnya jangan lewati 6 juta. Gitu. Kemudian ini fungsi tujuan. Tujuan kita apa? Semakin gede keuntungan. Berapa X yang kita bikin dan berapa Y yang kita buat. Sehingga untungnya paling gede atau maksimal. Pertanyaannya kan berapa X dan berapa Y? Iya nggak? Bebas saja Pak segede-gedenya. Ya tidak. Kenapa? Karena dibatasi oleh yang ini dan yang atas. Jadi intinya Anda harus menentukan berapa jumlah barang 1 dan barang 2 yang dibuat sehingga untungnya maksimal. Ya. Nah, di dalam penyelesaiannya itu ada di video saya Programa Linier Dasar 3029. Tulis saja Fajar Kurniawan 1009 plus Programa Linier Dasar 3029, maka Anda akan ketemu video di mana saya membahas di papan tulis secara detail. Semoga memberikan pemahaman kepada Anda. Tetap semangat belajar.